Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau membuat video mengenai jawaban pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah konservasi lingkungan. Dan untuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Di sini saya mau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan siklus hidrologi secara detail. Dan untuk pengertiannya sendiri, siklus hidrologi adalah konsep penggambaran penggerakan air di antara badan air permukaan, danau, sungai, atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer yang dapat berwujud sebagai benda, cair, gas, ataupun padat. Secara sederhana, proses siklus air akan melalui tahap pertama, yaitu air mengalami penguapan ke atmosfer. Kemudian, air dalam bentuk gas tersebut akan membentuk awan. Setelah itu, air dalam bentuk awan akan kembali turun ke bumi, di mana kita mengenalnya sebagai hujan, baik berbentuk hujan air, hujan salju, ataupun hujan es. Setelah air kembali ke bumi, maka air akan masuk atau meresap ke dalam tanah dengan arah vertikal maupun horizontal. Dilanjutkan kembali munculnya air ke permukaan seperti sungai atau danau. Dan untuk tahapan pembentukan proses siklus hidrologi sendiri ada 9. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah siklus hidrologi yang akan dimulai dari adanya penguapan. Dan penguapan tersebut yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, bendungan, bahkan di areal persawahan. Semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Evaporasi ini akan mengubah bentuk air yang semula cair menjadi uap air yang berwujud gas. Karena menjadi wujud gas, hal ini memungkinkan bahwa gas tersebut dapat naik ke atas atau ke atmosfer karena terbawa oleh angin. Semakin panas sinar matahari yang diterima, maka akan semakin banyak air yang berubah menjadi uap air, dan semakin banyak pula yang terbawa ke lapisan atmosfer bumi. Dan untuk yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap itu tersebut berasal dari jaringan tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Proses transpirasi melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel, atau perhitungan berasal dari hasil perkiraan. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Dan untuk yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi, sehingga dapat dikatakan bahwa evapotranspirasi ini merupakan total penguapan air atau penguapan air secara keseluruhan, baik yang ada di dalam permukaan bumi atau tanah maupun di jaringan makhluk hidup. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi. Tahap ini paling mempengaruhi siklus hidrologi. Faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi adalah laju bertambahnya dengan meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin, dan laju berkurangnya dengan meningkatnya kelembapan. Dan untuk tahap yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi ini merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan evaporasi maupun transpirasi. Namun, meski sedikit, tetap saja sublimasi ini berkontribusi erat terhadap jumlah uap air yang terangkat ke atmosfer dibandingkan dengan evaporasi maupun transpirasi. Proses sublimasi ini berjalan lebih lambat daripada keduanya. Sublimasi ini terjadi pada siklus hidrologi panjang.
Untuk tahap yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu hingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka akan semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Yang keenam adalah adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel es tersebut membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Jadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan yang hitam dan gelap, awan tersebut dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam satu horizontal. Pada proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara, sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Namun, perlu diketahui bahwa tahapan adveksi ini tidak selalu terjadi dalam proses hidrologi. Tahapan ini tidak terjadi dalam siklus hidrologi pendek. Yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan ini terjadinya hujan, sehingga awan hitam yang terbentuk dari partikel es tersebut mencair dan air tersebut jatuh ke bumi menjadi sebuah hujan. Namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yakni sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka precipitassi akan menghasilkan hujan salju. Awan yang banyak mengandung air tersebut akan turun ke litosfer dalam bentuk butiran-butiran salju tipis. Hal ini dapat kita temui di daerah yang mempunyai iklim subtropis, di mana suhu yang dimiliki tidak terlalu panas seperti di daerah yang mempunyai iklim tropis. Dan tahapan yang ke-8 adalah tahapan runoff. Runoff ini terjadi ketika sudah di permukaan bumi, ketika awan sudah mengalami proses presipitasi dan menjadi air yang jatuh ke bumi, maka air tersebut akan mengalami proses runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut dapat menjadi saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Proses ini menyebabkan air yang telah melalui siklus hidrologi akan kembali menuju ke lapisan hidrosfer bumi. Dan untuk tahapan selanjutnya adalah proses infiltrasi. Air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tidak semuanya mengalir ke permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah untuk menuju kembali ke laut. Setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, kemudian air yang telah mengalami siklus hidrologi tersebut akan kembali berkumpul ke lautan. Dalam waktu yang berangsur-angsur, air tersebut akan kembali mengalami siklus hidrologi yang baru dan di mana diawali dengan tahapan evaporasi. Setelah itu adalah jenis-jenis hidrologi. Dan hidrologi di sini dibagi menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Untuk siklus hidrologi pendek adalah siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Untuk penjelasan mengenai siklus hidrologi pendek adalah sebagai berikut.
Yang pertama, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Dan uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan, sehingga awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Dan untuk siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan yang terbentuk ke atas permukaan. Penjelasan mengenai siklus hidrologi sedang ini seperti air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Dan uap air yang sudah terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara sehingga bergerak menuju ke daratan. Dan di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk sebuah awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami run-off dan menuju ke sungai dan kembali ke laut. Dan untuk siklus hidrologi panjang sendiri merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau di daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung berbentuk air namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Dan untuk siklus hidrologi sedang ini seperti air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Dan uap air tersebut yang telah terbentuk akan mengalami proses sublimasi. Kemudian terbentuklah sebuah awan yang mengandung kristal es. Awan mengalami proses adveksi dan kemudian bergerak ke daratan. Awan akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju akan terakumulasi menjadi gletser dan gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Air dari gletser akan mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Pertanyaan yang kedua adalah bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana menurut Anda? Dan menurut saya sendiri adalah kepadatan populasi yang semakin tahun semakin tambah meningkat dan berkembang, dan itu membuat kebutuhan barang dan jasa yang terus meningkat, terutama pada kebutuhan lahan yang dibutuhkan manusia sebagai tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka membuka hutan untuk digunakan sebagai areal permukiman atau pertanian. Penebangan hutan tersebut dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Di sisi lain, kekayaan sumber hayati hutan tersebut juga bisa terancam bahkan hilang jika diambil secara terus-menerus. Setiap tahun, hutan dibuka untuk kepentingan hidup manusia, seperti untuk lahan pertanian, perkebunan, ataupun permukiman. Sudah lebih dari 70% hutan di dunia telah rusak parah akibat olah manusia untuk mencukupi kebutuhannya tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk pasti juga menambah penggunaan dari sumber daya alam hayati. Hutan dibuka secara liar untuk tanah pertanian, digunakan sebagai mata pencaharian penduduk dan itu bisa merusak ekosistem hutan. Perubahan hutan atau rawa yang dijadikan sebagai ladang ataupun sawah dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Di daerah penduduk yang padat, itu juga akan menyebabkan banyaknya sampah yang telah dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut. Dan sampah rumah tangga tersebut yang sangat berbahaya adalah sampah organik, apalagi jikalau sampah organik tersebut bisa masuk ke sungai, dan itu akan menyebabkan pencemaran air dan kualitas air pun juga bisa menurun. Dan mungkin untuk mengurangi
ledakan penduduk atau perkembangan polusi jumlah penduduk itu dapat melalui penggalaan program transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana, membuat undang-undang yang menetapkan berapa usia minimal untuk melakukan pernikahan, dan menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menganggap isu lingkungan? Menurut saya sendiri, mungkin pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menanggapi berbagai masalah isu lingkungan. Contohnya saja seperti sampah plastik. Sampah plastik sendiri pada tahun 2017 atau 2016 pemerintah juga pernah menggalakkan program pengurangan penggunaan sampah plastik. Contohnya saja seperti di Indomaret. Di Indomaret yang dulunya menggunakan sampah plastik, tas kantong plastik yang digunakan untuk berbelanja sekarang digantikan dengan tas. Dan untuk konsumsi air minum dalam kemasan pun juga sudah digantikan menggunakan botol mineral atau tumbler. Namun semua itu tidak berjalan secara mulus. Itu semua hanya berjalan selama beberapa tahun, dan sekarang pun juga peningkatan sampah plastik juga sudah semakin meningkat. Mungkin menurut saya pemerintah juga harus bisa mempertegas dalam meningkatkan program Indonesia bebas dari sampah plastik. Entah seperti apapun itu programnya, lebih baik lagi jikalau pemerintah bisa terjun langsung atau memberikan contoh yang nyata kepada masyarakat agar bisa diterapkan secara langsung oleh masyarakat. Dan pemerintah juga harus bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa kebijakan tersebut memang benar-benar bisa mengurangi penggunaan dari sampah plastik. Dan untuk soal yang keempat adalah apa yang Anda lakukan jika menjadi seorang Bupati Banyuwangi terkait dengan program lingkungan? Menurut saya sendiri, jika saya menjadi seorang bupati, mungkin saya akan membuat sebuah kebijakan program lingkungan, yaitu mewujudkan program lingkungan hidup yang berkualitas. Kondisi lingkungan di Banyuwangi sendiri sudah semakin hari jumlah penduduk juga semakin meningkat. Begitu juga dengan pertumbuhan industri dan perdagangan. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas dan kualitas masih belum bisa merata. Sedangkan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan mengandung terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan ini menyebabkan produktivitas lingkungan bisa menurun. Permasalahan lingkungan hidup saat ini meliputi permasalahan sampah, cairan limbah yang berbahaya, tercemarnya air bersih, pencemaran udara, dan degradasi lahan yang ada di Banyuwangi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dapat terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas adalah kita harus dapat meningkatkan kualitas air bersih terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui industri UMKM, pemanfaatan teknologi hijau dalam proses produksi untuk efektivitas dan efisiensi produksi barang atau jasa seperti produksi bersih, transformasi sosial ekonomi masyarakat agar aktif terbuka dan menanggulangi permasalahan lingkungan, memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau laut, dan mengurangi pencemaran udara dengan cara mengurangi jumlah kendaraan bermotor, membuat taman kota, menjalankan program penanaman 1000 pohon, dan mengolah kembali limbah pabrik agar setelah dilepaskan ke lingkungan tidak mengandung zat yang berbahaya.
Itulah jawaban pertanyaan dari ujian akhir semester dari mata kuliah konservasi lingkungan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.